إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واktafى. Kembali kita akan mengkaji matan kitab Al-Qawaidul Arba' yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke kaidah yang terakhir, yaitu Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat. Beliau mengatakan, Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kita perlu mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini, aghladu syirkan minal awwalin. Kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih parah, lebih berat dibandingkan model kesyirikan orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah SAW. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i. Karena kaum musyrikin terdahulu, mereka hanya berbuat kesyirikan ketika mereka dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fi syiddati. Adapun pada saat sempit, susah, mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin di zaman kita ini, kesyirikan mereka tetap mereka lakukan baik dalam kondisi lapang maupun sempit, suka maupun duka. Waddalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mereka orang-orang musyrikin itu, manakala mereka menaiki suatu kapal di tengah lautan, da'awu allaha mukhlisin, kemudian mereka ditimpa badai dan seterusnya yang mengancam keselamatan mereka, da'awu allaha mukhlisina lahuddin. Disitulah mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Mereka melupakan sesembahan mereka, Lata, Manat, Uzza. Mereka lupakan. Mereka langsung berdoa kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Manakala Allah tabaraka wa ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, yang artinya mereka sudah terlepas dari kondisi yang sempit dan susah menuju kondisi yang lapang, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan dengan beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah kaidah yang keempat atau prinsip yang terakhir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Intinya dari qawaid atau kaidah yang keempat ini, beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah SAW itu lebih mending daripada kesyirikan di zaman ini, terutama di zaman beliau, di zaman penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, karena kesyirikannya begitu parah sementara mereka mengaku muslim. Kenapa dibawakan kaidah yang keempat ini oleh beliau? Untuk menegaskan bahwasanya takfir, kekafiran orang-orang musyrik di zaman beliau ini lebih utama daripada kekafiran orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya, jika orang-orang musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang mana kesyirikan mereka lebih mending daripada kesyirikan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mereka orang-orang musyrikin terdahulu tersebut dihukumi kafir dan musyrik, maka
kesyirikan orang-orang di zaman beliau itu lebih utama untuk dikatakan mereka musyrik dan kafir. Ini tujuan beliau menyampaikan kaidah yang keempat ini. Kemudian kita akan bawakan beberapa sisi tambahan. Kenapa kesyirikan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Tadi sisi pertama sudah disebutkan bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka hanya berbuat syirik kepada Allah Taala pada kondisi lapang dan senang. Adapun ketika kondisi sempit dan susah, mereka berdoa memurnikan ibadah kepada Allah Taala. Adapun kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka berbuat syirik kepada Allah dalam suka dan duka, ya, dalam susah dan lapang. Sisi yang kedua, kaum musyrikin terdahulu mereka hanya beribadah atau menyeru kepada makhluk-makhluk yang paling tidak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, mereka menyembah malaikat, ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, orang-orang saleh. Paling tidak mereka tidak menyembah sesuatu yang bisa berbuat kemaksiatan, bisa berbuat kefasikan. Mereka menyembah bebatuan, pepohonan yang tidak bisa berbuat kemaksiatan. Adapun kaum musyrikin di eranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan termasuk di zaman ini kita menyaksikan sendiri banyak di antara mereka yang bahkan menyembah orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, menyembah orang-orang yang berbuat kefasikan. Ini tentu lebih buruk. Kemudian sisi yang ketiga, kaum musyrikin terdahulu betul-betul mengilmui makna la ilaha illallah. Mereka betul-betul memahami bahwasanya apa yang diserukan oleh baginda Rasulullah SAW betul-betul bertentangan dengan tradisi mereka, tradisi keagamaan mereka dan nenek moyang mereka. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah, melakukan tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka di samping itu juga mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan. Dan mereka betul-betul memahami ajakan la ilaha illallah berarti ajakan untuk meninggalkan tradisi keagamaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Itu mereka tidak mau. Sehingga mereka sampai-sampai mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad SAW itu dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan itu hanya satu saja, hanya Allah saja? Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Adapun kaum musyrikin di zaman ini, ya, mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Mereka menyangka bahkan kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah bagian dari agama. Manakala mereka menyembah kuburan orang-orang saleh, mereka menganggap itulah ajaran Islam. Dari sisi-sisi ini tidak heran jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kesyirikan orang musyrik di zaman ini lebih parah, lebih berat daripada kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Yang terakhir, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, sebagai penutup, kesimpulan dari 4 kaidah yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang Masya Allah penuh dengan keberkahan ini, intinya beliau ingin meluruskan persepsi yang salah dari kita, dari kebanyakan kaum muslimin bahkan, tentang kesyirikan. Berkembang persepsi yang keliru, bahwasanya kesyirikan adalah manakala seseorang murni beribadah kepada selain Allah. Tidak, ini persepsi yang keliru. Kesyirikan adalah manakala seseorang dia beribadah kepada Allah, di samping itu juga dia beribadah kepada selain Allah. Dia mengimani Allah Taala, tapi dia juga mengimani selain Allah Taala. Inilah hakikat kesyirikan. Sehingga manakala seseorang dia sholat, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, bahkan dia melakukan ibadah haji. Tapi dia juga di sisi yang lain, dia pernah beribadah kepada selain Allah. Dia pernah berdoa, beristighotsah
kepada orang yang sudah mati misalkan. Ini berarti menyelewengkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Orang yang seperti ini dikatakan dia sudah berbuat kesyirikan. Nah, hakikat kesyirikan ini kita ketahui dari 4 buah kaidah yang sudah dipaparkan oleh Syekh dalam kitabnya yang penuh manfaat ini. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Taala dari mengkaji kitab yang sekalipun kecil namun syarat akan faedah ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.